Halo rekan-rekan film investor. Beberapa pekan terakhir ini kita dikejutkan oleh konflik yang terjadi di Timur Tengah. Gejolak yang terjadi di Timur Tengah ini secara langsung membuat harga berbagai komoditas di dunia merangkak naik. Para ekonom di dunia mulai khawatir jika konflik di Timur Tengah ini meluas, maka akan mengakibatkan supply chain dari beberapa komoditas penting di dunia ini akan mengalami hambatan, sehingga harganya akan naik karena supply yang terbatas. Kita perhatikan di sini, harga timah mengalami kenaikan yang signifikan, dan kenaikan ini sudah mulai terjadi di awal tahun 2024 sampai ke titik tertingginya kemarin sempat menyentuh 31.820 US dollar per ton. Lalu berikutnya kita perhatikan untuk tembaga juga mengalami kenaikan yang signifikan mulai dari awal tahun 2024 hingga mencapai titik tertingginya di 4.362 US dollar per lbs. Berikutnya untuk harga nikel, komoditas nikel sempat mengalami penurunan ya sampai dengan akhir tahun 2024, tapi berhasil rebound semenjak awal tahun sehingga ada di level yang tertingginya dalam kurang lebih 3 bulan terakhir di 18.159 US dollar per ton. Lalu berikutnya yang juga tidak kalah menarik ya, ini juga komoditas ya, yaitu kertas. Harga juga merangkak naik ya, mulai dari akhir 2024. Sempat naik juga di sekitar bulan Oktober 2023, namun kembali turun di akhir tahun dan sekarang naik lagi ke level 6.252 CNY per ton ya. Lalu berikutnya kita perhatikan untuk crude oil ya. Harga minyak juga mengalami kenaikan ya, ini untuk WTI ya. Dari awal tahun sempat ada di level yang cukup rendah ya, di $70 per barel. Lalu mulai merangkak naik sampai dengan yang tertinggi sekitar 86,87 ya. Sekarang sempat turun sedikit di 82,8. Tetapi ada dalam tren yang meningkat sejak awal tahun. Dan yang terakhir untuk kenaikan yang paling signifikan ya, yang paling mencolok itu ada dalam komoditas gold ya. Kita perhatikan di sini, sama-sama juga dengan komoditas lainnya, mulai merangkak naik dari awal tahun 2024. Dari yang terendah ada di sekitaran $2.000 per troy ounce ya. Sekarang sudah di $2.373 per troy ounce. Nah inilah yang menyebabkan kenapa harga-harga emas di Pegadaian, harga acuan emas di Pegadaian mengalami kenaikan ya. Karena memang harga emas dunia mengalami kenaikan juga. Nah itulah beberapa kenaikan dari beberapa komoditas di dunia ya. Nah, kenaikan harga komoditas ini sudah tentu akan menguntungkan buat produsen yang memproduksi ataupun menjual produk tersebut. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa saham, kurang lebih ada 17 saham yang berpotensi diuntungkan ya, secara kinerja ya, maksudnya bukan harga sahamnya saja, tetapi kinerjanya baik itu penjualan maupun laba bersihnya berpotensi diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas yang dihasilkannya atau dijualnya. Tapi ingat, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, saya mau ingatkan jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Yang pertama kita mulai dari yang komoditasnya paling mencolok kenaikannya tadi ya, yaitu komoditas emas. Di sini ada saham Antam ya, PT Aneka Tambang. Harga yang diambil ini tanggal 18 Maret. Maksud saya tanggal 18 April ya, tahun 2024 di harga 1.725. Laba full year untuk tahun 2023 minus 19% ya. Karena memang harga emas tadi sempat mendatar atau turun ya tadi ya, sebelum akhirnya naik di awal tahun ya. Lalu kalau dilihat dari sisi valuasinya, ya memang saat ini berdasarkan dari PR rata-rata 3 tahunnya sudah lumayan cukup rendah ya valuasinya. Dan untuk kinerjanya secara keseluruhan ya, ROA dan ROE-nya standar ya, tidak terlalu istimewa juga karena ROE-nya hanya 10% ya. Ya cukup baik sih, tapi belum terlalu baik juga ya untuk ukuran saham-saham komoditas, apalagi yang harganya cukup stabil bahkan naik ya untuk Antam ini, emas. Untuk saham yang kedua di komoditas emas ini ada Arci ya, PT Arci Indonesia. Ini di harga yang diambil tanggal 18 ya, di 340. Untuk kinerjanya juga biasa saja ya, karena ROE-nya hanya 5,55% saja. Untuk valuasinya juga menurut saya cukup mahal ya, lebih murah tadi Antam ya ketimbang Arci ini. Ya jadi menurut saya Arci not recommended ya. Oke, berikutnya untuk komoditas emas yang ketiga ada saham HRTA ya, PT Harta Dinata Abadi. Ini sebenarnya bukan jualan emas saja, tetapi dia juga, maksud saya bukan untuk produksi emas,
tapi dia menjual emas batangan ya, emas murni juga. Di harga yang diambil tanggal 18 ya, April, ini harganya Rp408 per lembar saham ya. Laba full year-nya meningkat cukup signifikan ya, 20,95%. ROE-nya juga cukup baik, 15,55%, ROA-nya 6,08%. Lalu valuasinya, nah ini untuk valuasinya ini memang sudah sedikit di atas ya dari rata-rata 3 tahun terakhir. PER-nya 6,14 kali dan PBV-nya 0,96 kali. Tapi kalau dilihat dari kinerjanya memang wajar ya, naik di atas rata-rata karena memang kinerjanya juga naik di atas rata-ratanya. Lalu yang berikutnya untuk saham komoditas emas yang keempat ada MDKA ya, PT Merdeka Copper Gold. Ini harganya tanggal 18 ini Rp2.760 per lembar saham ya. Laba full year-nya tercatat minus ya, turun 134%. ROE-nya juga turun. Ini maksudnya ini mengalami kerugian ya, dari yang sebelumnya untung menjadi rugi ya. Ini juga valuasinya juga absurd, jadi menurut saya MDKA ini not recommended ya. Lalu berikutnya kita ke komoditas coal ya, batu bara. Di sini ada saham yang pertama ada ITMG ya, PT Indo Tambang Raya Megah. Harganya Rp25.925 di tanggal 18 April tahun 2024. Ini karena batu bara turun ya, harga batu bara turun sehingga laba full year-nya turun 58% ya. Tapi dari sisi kinerjanya ya, ROA dan ROE-nya cukup baik ya, sangat baik bahkan. ROE-nya masih di 27,99% ya. ROA-nya 22,87%. Untuk valuasinya juga saat ini keduanya masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir ya. PR-nya 3,8 kali dan PBV-nya 1,06 kali. Lalu kita ke saham coal yang berikutnya ada PTBA, PT Bukit Asam ya. Harganya Rp3.130. Laba full year juga sama turun ya, karena harga batubara turun, minus 51% ya. Tetapi juga ROA dan ROE-nya sangat baik ya, 28,45% dan 15,75%. Lalu untuk valuasinya, untuk PER-nya sedikit di atas rata-rata, 5,91 kali. PBV-nya juga sedikit di atas rata-rata, 1,68 kali ya. Saham coal atau batubara yang berikutnya yang ketiga ada Adaro ya, PT Adaro Energi Indonesia. Harganya Rp2.730. Kinerja full year-nya sama juga ya, tetapi ini menurunnya lebih rendah daripada saham-saham yang lainnya ya, minus 34%. Kinerjanya juga cukup baik ya, sangat baik, ROA-nya 24%, ROE-nya 24% dan ROA-nya 15%. Sedangkan untuk valuasinya juga saat ini cukup undervalue ya. PR-nya dan PBV-nya masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir. PR-nya 3,47 kali dan PBV-nya 0,84 kali. Berikutnya kita ke saham coal yang keempat ada United Tractor ya. Nah ini saham coal ini juga cukup kompleks ya. Di sini United Tractor itu juga punya lini usaha penjualan alat berat dengan merek Komatsu, lalu ada juga pertambangan batu bara, tambangan emas, dan juga ada di energi terbarukan ya. Jadi ini memang cukup lengkap nih United Tractor. Harganya Rp25.525. Laba full year-nya turun tipis ya, minus 1,87%. Kinerjanya untuk ROA dan ROE-nya sangat baik ya, 26% ROE-nya, ROA-nya 13%. Dan untuk valuasinya saat ini juga masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir. PR-nya 4,62 kali dan PBV-nya 1,20 kali. Lalu berikutnya kita ke komoditas minyak bumi ya, oil. Di sini ada saham yang pertama itu MEDC ya, PT Medco Energi Internasional. Harganya 1.500 per lembar saham. Untuk kinerja full year-nya turun ya, 37,7%. Tapi kinerjanya secara keseluruhan masih cukup baik ya, ROE-nya 18%, ROA-nya 4,43%. Untuk valuasinya memang kelihatan sekarang sudah di atas rata-rata 3 tahun ya, baik itu untuk, maksud saya untuk PBV-nya sudah di atas rata-rata, tapi untuk PR-nya saat ini masih cukup murah ya, 7,39 kali. Ya cukup baik lah untuk saham oil ya. Yang berikutnya komoditas minyak bumi untuk saham yang kedua ada ELSA, PT El Nusa. Harga yang diambil tanggal 18 April 2024 itu Rp396 per lembar saham ya. Kinerja full year-nya sangat baik ya, naik 33%. ROE-nya juga cukup baik, 11,4%. Lalu untuk valuasinya, ya untuk PR ini masih di bawah rata-rata 3 tahun ya, 5,74 kali.
PBV-nya sedikit di atas ya, tetapi masih cukup relatif murah di 0,65 kali. Cukup baik juga untuk ELSA, untuk saham oil. Saham oil yang ketiga ada Akra ya, PT AKR Corporindo. Harganya Rp1.850 per lembar saham ya. Untuk kinerja full year-nya juga sangat baik ya, naik 15,7%. ROE-nya juga sangat baik ya, di 24,69%. ROA-nya 9,19%. Lalu untuk valuasinya juga saat ini kalau kita lihat dari PR-nya masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir ya, 13,36 kali. Namun kalau untuk kita lihat PBV-nya memang sudah overvalue ya, 3,3 kali. Ya, memang bagusnya Akra ini masuknya di PBV 2,5, 2,3 ya. Kalau di atas 3 memang sudah cukup mahal ya, tapi memang kinerjanya sangat baik sekali ini Akra. Komoditas berikutnya kita perhatikan untuk nikel ya. Saham yang pertama ada Inco, PT VL Indonesia. Harganya 4.310. Kinerja full year-nya sangat baik ya, naik 37%. ROE-nya ya cukup baik juga, 10,7%, ROA-nya 9,38%. Lalu untuk rata-rata valuasinya dari keduanya ini terlihat masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir ya. PR-nya 10,13 kali, sedangkan rata-ratanya 23,52 kali. Lalu PBV-nya 1,08 kali dan kita perhatikan rata-ratanya itu 1,69 kali. Jadi masih under value ya untuk Inco, PT VL Indonesia. Lalu saham nikel yang kedua ini ada Antam. Tadi Antam juga ada di emas ya. Nah, kita perhatikan di laporan keuangannya di sini memang Antam ini juga ada jual atau ada produksi ya, ferronikel dan juga nikel ya. Nikel dalam matte ini maksudnya. Jadi memang pendapatan Antam juga tidak hanya dari emas saja, tetapi sekarang kontribusi dari nikelnya sudah cukup besar ya. Lalu saham nikel yang berikutnya ada PT Harum Energi ya, HRUM. Ini di harga 1.370. Laba full year-nya tercatat turun ya, setengahnya 50%. Tetapi kalau dilihat dari sisi ROE-nya cukup baik ya, 17,05%. Lalu untuk valuasinya kita perhatikan untuk PR-nya 7,96 kali, PBV-nya 1,36 kali, ini terlihat masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir ya. Jadi untuk Harum masih cukup under value ya. Berikutnya untuk komoditas kertas. Nah, ini memang kertas ini memang pulp ya, untuk skalanya dunia memang termasuk salah satu komoditas penting ya. Saham-saham yang ada di komoditas kertas ini salah satunya ada INKP ya, PT Indah Kiat Pulp and Paper. Ini harganya 9.650 ya. Kinerja full year-nya tercatat turun ya, minus 52%. ROE-nya juga cukup kecil ya, 6,86%. Lalu kita perhatikan untuk valuasinya, ya saat ini kalau dilihat dari PR-nya sudah di atas rata-ratanya ya, tetapi untuk PBV-nya memang masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir, di angka 0,57 kali. Berikutnya untuk TKIM ya, ini saudaranya dari INKP tadi. Harganya 7.950. Kinerja full year-nya juga sama, mengalami penurunan ya, 62,85%. ROE-nya sedikit di atas daripada INKP, tetapi juga masih di bawah 10% ya, 7,21%. Lalu untuk valuasinya sama juga ya, di PBV-nya itu masih di bawah dari rata-rata 3 tahun, 0,67 kali. Ya lebih kurang ini Indah Kiat Pulp and Paper, INKP dan juga TKIM ini sama aja ya. Ini sama-sama perusahaan kertas dari grup Sinarmas ya. Berikutnya produsen kertas yang lain yang cukup baik juga ada SPMA ya, PT Suparma. Ini di harga 330 ya. Laba full year-nya tercatat turun juga 46,7%. ROE-nya juga kurang lebih tinggi ya daripada INKP dan juga TKIM, 7,7%. Tapi masih di bawah 10% ya. Lalu untuk valuasinya kalau dilihat dari PR-nya memang sedikit di atas ya, 5,83 kali, tetapi memang masih cukup murah ya, di bawah 10 kali. Lalu untuk PBV-nya ya ini masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir ya, di angka 0,45 kali. Cukup baik, cukup under value. Lalu kita beralih ke komoditas tembaga. Di sini ada 2 saham ya, PT AMMN. Harganya 8.950 ya. Nah, untuk saham ini memang agak cukup rumit ya, karena emang ini terkesan saham-saham gorengan ya. Laba full year-nya minus 76% ya. Jadi valuasinya sudah absurd ya. PR-nya 166,8 kali dan PBV-nya sangat overvalue, 9,25 kali ya. Jadi memang aman, ini not recommended ya, ini saham-saham gorengan ya.
Tapi saya mau memberikan gambaran bahwa untuk komoditas tembaga ya 2 saham ini. Ada beberapa perusahaan lainnya tetapi tidak listing di bursa ya. Yang listing ya 2 saham ini. Dan juga MDKA. MDKA tadi sudah saya bahas ya. Ini juga ada ya seperti namanya juga, ada copper dan juga ada gold. Jadi ada emas dan juga ada tembaga di sini. Lalu berikutnya kita ke komoditas timah. Ada PT TINS, PT Timah Indonesia. Ini PT Timah ya maksud saya. Ini yang kemarin sempat bermasalah ya 271 triliun. Harganya itu 1000 ya. Untuk kinerja full year-nya itu minus 145%. Ini rugi ya, dari yang sebelumnya untung menjadi rugi. Lalu untuk PER-nya ya minus ya. Untuk PV-nya 1,19 kali. Ya menurut saya juga untuk timah karena GCG-nya patut dipertanyakan ya. Jadi kita hindari dulu lah saham-saham seperti ini. Nah, itulah beberapa saham yang berpotensi diuntungkan dengan adanya kenaikan harga komoditas. Sekali lagi saya ingatkan bahwa harga komoditas bisa naik dan juga bisa turun. Memang dari dulu harga komoditas terkenal berfluktuasi. Demikian juga dengan harga sahamnya. Jadi yang paling penting bagi Anda adalah bagaimana Anda menerapkan strategi entry yang cukup baik sehingga mendapatkan harga yang cukup pas atau di bottomnya, di sekitar bottomnya, sehingga Anda bisa mendapatkan peluang cuan yang cukup baik ya di tahun ini dari saham-saham komoditas. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.